Oke, mari kita coba lakukan sesuatu yang seru hari ini. Kita akan jadi psikoanalis sejenak. Kita akan menyelami salah satu mimpi Sigmund Freud sendiri untuk mengungkap dari mana sih ide-ide revolusionernya itu berasal. Kisah kita ini dimulai di tahun 1898 dengan sebuah mimpi yang jujur aja agak aneh. Jadi, Freud bermimpi dia baru saja menulis sebuah monograf, semacam buku ilmiah, tentang botani atau tumbuh-tumbuhan. Sebuah buku tentang tanaman? Memangnya apa artinya? Nah, petunjuk-petunjuk awal kelihatannya cukup jelas ya. Mengarah langsung ke kehidupan sehari-harinya, dan ya kecemasan-kecemasan soal pekerjaannya. Freud langsung aja menyambungkan mimpi ini dengan beberapa kejadian di hari itu. Ada surat dari temannya soal buku mimpi yang sedang ia tulis. Dia juga sempat lihat buku soal cyclamen, bunga kesukaan istrinya. Terus ada yang menyebut nama rival lamanya, Dr. Kohler, dan bahkan muncul kenangan soal risetnya dulu tentang tanaman koka. Jadi, kesimpulan awalnya cukup simpel. Dia berpikir, mimpi ini pasti soal penyesalan. Penyesalan karena dia merasa melewatkan kesempatan emas untuk jadi terkenal karena menemukan fungsi anestesi dari kokain. Tapi, kalau memang cuma soal ambisi, kenapa mimpinya aneh banget? Kenapa harus disamarkan jadi monograf botani? Nah, disinilah Freud, layaknya detektif yang baik, merasa ada sesuatu yang nggak beres. Penjelasan sesederhana itu rasanya nggak cukup untuk menjelaskan keanehan mimpinya. Untuk bisa menggali lebih dalam, kita perlu paham dulu cara kerjanya Freud. Metodenya ini seperti proses investigasi 3 langkah untuk masuk ke dalam pikiran. Dia pun sadar, kata botani itu bukan pilihan acak. Kata itu adalah apa yang dia sebut titik simpul. Sebuah contoh dari proses kondensasi, di mana satu kata aneh ini ternyata jadi tempat bertemunya banyak sekali ide dan pikiran yang berbeda. Hal ini membawanya ke sebuah petunjuk yang sangat misterius dalam analisisnya sendiri. Kuncinya ternyata bukan di kejadian kemarin, tapi di sebuah adegan dari masa kecilnya yang bahkan belum pernah dia ungkapkan sepenuhnya. Adegan masa kecil itu adalah sebuah ingatan layar atau screen memory. Ini konsep yang krusial banget. Bayangkan sebuah ingatan yang kelihatannya sepele, tapi kita ingat dengan sangat jelas. Kenapa? Karena ingatan itu sebenarnya berfungsi untuk menutupi atau melindungi kita dari peristiwa lain yang jauh lebih penting dan emosional. Nah, disinilah analisisnya jadi sangat menarik. Ketika kita jajarkan dua ingatan masa kecil Freud ini, sebuah pola yang mengejutkan langsung kelihatan. Selalu ada objek yang berhubungan dengan botani, dan selalu ada tindakan berobek atau merampas. Jadi, ada seorang perempuan, ada objek botani, dan ada tindakan merobek atau merampas. Koneksinya jelas ada, tapi apa logika di baliknya? Apa kode rahasianya? Dan ternyata jawabannya bukanlah sebuah makna. Ini gagasan yang radikal dari seorang psikoanalis bernama Serge Leclerc. Menurutnya, kita selama ini salah mencari. Kita seharusnya tidak mencari makna rahasia, tapi sebuah suara yang terus berulang. Leclerc mengidentifikasi satu fragmen fonetik ini, Eisen, sebagai partikel paling dasar, semacam atom, dari alam bawah sadar Freud dalam mimpi ini. Dan ini brilian sekali. Coba lihat bagaimana satu fragmen suara Eisen ini tersembunyi dalam berbagai kata dalam bahasa Jerman. Ada Reisen yang berarti bepergian, sampai Reisen yang artinya merobek. Suara ini ternyata menghubungkan semua elemen yang sudah kita lihat sejauh ini. Fragmen yang berulang ini disebut sebagai penanda atau signifier. Ini menunjukkan bahwa alam bawah sadar kita itu terstruktur layaknya bahasa, yang dibangun dari potongan-potongan elementer seperti ini. Jadi, poin paling pentingnya adalah, rahasia dari mimpi ini bukanlah sebuah keinginan yang ingin dipenuhi. Bukan. Mimpi ini adalah sebuah kendaraan bagi pengulangan rumus pribadi yang tersembunyi dan terus berulang tanpa henti. Tapi pertanyaannya, rumus yang begitu kuat, yang bisa membentuk kehidupan seseorang, datangnya dari mana? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur satu langkah lagi, melihat lebih jauh dari kehidupan Freud sendiri. Kita harus menyelidiki sejarah keluarganya yang ternyata penuh teka-teki dan juga masalah, yang sudah ada bahkan sebelum Freud lahir. Ternyata, masa kecil Freud itu penuh gejolak. Keluarganya sering sekali berpindah-pindah karena pekerjaan ayahnya yang tidak menentu. Lalu, ada skandal keluarga yang sangat besar. Pamannya, Joseph, ditangkap karena mengedarkan uang palsu dan dihukum 10 tahun penjara. Tentu saja ini mencoreng nama baik keluarga.
Nah, dari sini muncullah dua teori yang saling bersaing. Apakah inti dari mimpi ini adalah sebuah rumus linguistik pribadi, si Eisen tadi? Ataukah ini semua tentang trauma keluarga yang tersembunyi, yang berhubungan dengan kejahatan pemalsuan uang? Dan disinilah ada satu temuan yang luar biasa. Sejarawan Diane O'Donoghue menemukan bahwa istilah slang dalam bahasa Jerman di abad ke-19 untuk uang palsu adalah Bluten, yang artinya kuncu bunga. Tiba-tiba, tema botani dalam mimpi itu jadi sangat masuk akal. Jadi, entah kodenya bersifat pribadi atau warisan dari sejarah keluarga, psikoanalisis menunjukkan bahwa hidup kita ini diatur oleh semacam teks atau kode tersembunyi. Kita ini tidak didefinisikan oleh satu kebenaran tunggal yang tersembunyi, tapi oleh rumus-rumus kompleks yang terus berulang, yang pada akhirnya menjadikan kita siapa diri kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Kalau kehidupan seorang Freud saja dibentuk oleh sebuah kode yang terus berulang, pola bawah sadar apa ya yang selama ini berjalan dalam hidup Anda?